Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rendra Yuardi, sarjana teknik. Izin mengeluarkan hasil studi saya bersama Ibu Dr. Evian ini, sarjana teknik, magister teknik yang berjudul Pengaruh Hujan Terhadap Potensi Timbunan Sampah di Sungai Ciliwung Depok. Berikut merupakan outline pada presentasi pada kali ini, dimulai pendahuluan hingga penutup. Saat ini das Ciliwung tergolong das yang kritis. Kerusakan das yang semakin meningkat karena adanya kebutuhan lahan yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Lahan yang awalnya kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman menyebabkan degradasi fungsi hidrologi das, ditandai dengan meningkatnya rasio debit maksimum pada musim hujan dengan debit minimum pada musim kemarau. Adapun perubahan tata guna lahan juga akan menimbulkan masalah lainnya, yaitu peningkatan pada jumlah timbunan sampah. Hasibuan menyatakan bahwa aktivitas dan jumlah penduduk menjadi pengaruh besar terhadap tingginya timbunan sampah, sehingga pergeseran lahan dari kawasan terbuka hijau menjadi kawasan terbangun di Destilum menyebabkan potensi timbunan sampah semakin besar. Intensitas hujan yang besar akan menyebabkan limpasan yang besar pula. Dengan volume limpasan air hujan yang tinggi, segala sesuatu yang jatuh di daerah aliran sungai akhirnya akan bisa mencapai badan air. Dikarenakan air permukaan berada di daerah yang rendah, sehingga sampah yang tidak terkelola juga dapat berakhir di badan air. Menurut Enggara pada jurnalnya, meningkatnya debit air dan drainase akibat hujan akan membawa sampah yang tidak terkelola dari drainase menuju badan sungai dan bermuara langsung ke pantai. Hal tersebut diberupa dengan hasil penelitian World Bank tahun 2021 bahwa pada musim hujan terdapat lebih banyak sampah plastik yang tidak terkelola berada di sungai dan terbawa menuju ekosistem laut, sehingga permasalahan dapat disimpulkan adalah sampah yang tidak terkelola pada das Ciliwung akan menjadi beban sungai Ciliwung karena terbawa aliran saat hujan. Berikut merupakan metode studinya. Berikut merupakan lokasi penelitian pengambilan sampel lapangan ruas Ciliwung, yaitu berada tepat di bawah tol Cinyeri Jagorawi. Das yang dipakai pada adalah das Ciliwung bagian tengah yang membentang sampai bagian hulu. Kondisi tutupan lahan pada das Ciliwung bagian tengah menggunakan data-data sebaran spasial tutupan lahan tahun 2019 secara umum. Kondisi tutupan lahan das Ciliwung bagian tengah didominasi oleh daerah pemukiman dan gedung. Adapun das ini juga ditopi oleh perkebunan dan hutan di bagian hulu. Penelitian di titik pengamatan Sungai Ciliwung bertujuan untuk mendapatkan debit eksisten dan berat sampah sesaat. Untuk mencari korelasi antar hujan dengan timbunan sampah, variabel hujan akan direpresentasikan oleh debit existing dan variabel timbunan sampah digunakan berat sampah sesaat. Data yang diambil di Sungai Ciliwung adalah tinggi muka air, penampang sungai, dan berat sampah terkumpul. Pengambilan sampah menggunakan trolol boom yang dipasang di tepi sungai dan pengambilan tinggi muka air dan penampang sungai memakai tongkat tali tambang dan meteran. Salah satu metode untuk mempertimbangkan atau memperhitungkan limpasan langsung merupakan dengan mempertimbangkan kemampuan tanah dalam menyerap air adalah metode SCS. Metode ini dikembangkan oleh SCS untuk merepresentasikan hubungan antara curah hujan dengan limpasan. Timbunan sampah dapat diketahui melalui pengambilan langsung di lapangan sesuai dengan SNI 19394 tahun 1995 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbunan dan komposisi sampah perkotaan. Lalu jika pengukuran lapangan tidak ada, dapat digunakan koefisien laju timbunan sampah didasarkan atas klasifikasi kota melalui jumlah penduduk. Dalam mencari hubungan antara dua variabel atau lebih variabel secara statistik diperlukan regresi. Regresinya sederhana, salah satu metode yang paling sederhana dalam mencari hubungan satu variabel bebas dan variabel terikat. Berikut hasil dari pembahasan. Berikut merupakan data pengambilan sampel tinggi muka air di Sungai Ciliwung dengan proses yang didokumentasikan sebagai berikut. Pengamatan tinggi muka air dilakukan 4 hari dengan pengambilan data 3 kali dalam sehari. Berikut merupakan data pengambilan sampel sampah di Sungai Ciliwung dengan proses yang didokumentasikan sebagai berikut. Pengambilan sampah dilakukan 4 hari dengan pengambilan data 3 kali dalam sehari dengan selang durasi 15 menit setiap pengambilan. Dari hasil pengolahan debit dan berat sampah dibuat persamaan TGC dengan pembuatan scatter plot berikut. Grafik scatter plot ini memberi sumbernya adalah debit aktual, sedangkan sumbernya adalah berat sampah terkumpul. Dari hasil analisis tadi, persamaan TGC yang terbentuk adalah sebagai berikut, di mana menandakan hubungan antara variabel bersifat positif. Maksudnya adalah pertambahan nilai X diikuti dengan peningkatan nilai Y, dengan koefisien determinasi adalah 0,0025, di mana nilai ini cukup jauh dari nilai 1 sehingga pengaruh antar variabelnya kecil. Dalam melakukan analisis hidrologi diperlukan pembatasan das. Das yang dipakai adalah Ciliwung bagian tengah dengan tautan berada pada lokasi penelitian. Dari pengolahan ArcMap secara spasial das dibagi menjadi 11 subdas dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan bentuk aliran sungai. Karakteristik das yang diidentifikasi adalah luas, panjang sungai, beda tinggi, jaringan, dan waktu konsentrasi yang dihitung melalui rumus Garbage. Setelah itu, hujan yang terjadi selama bulan November diolah dari beberapa pencatatan stasiun hujan di hulu hingga outlet menjadi hujan rata-rata yang terjadi di das. Dengan metode Thyssen diolah melalui ArcMap didapatkan luas pengaruh satelit hujan tersebut. Luas pengaruh akan dikalikan dengan tinggi hujan di setiap hari bulan November.
Dengan menggunakan properti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dilakukan skematik deskripsi bagian tengah sebagai berikut. Dari model yang dibentuk tersebut, dilakukan running aplikasi WinTR20. Running tersebut dilakukan dalam kurun waktu 24 jam. Berikut merupakan output dari analisis WinTR 20, debit yang muncul mulai dari 47,2 hingga 340,5 meter kubik per second. Perubahan debit setiap harinya akibat hujan harian yang fluktuatif, sedangkan terdapat debit yang sama di hari yang berbeda menandakan jumlah pada digunakan hujan pada hari itu hujan ringan sehingga limpasan dihasilkan juga kecil. Dari penduduk di Subdes akan dikaitkan dengan koefisien timbulan sesuai dengan klasifikasi kota sehingga mendapatkan timbulan sampah Subdes di setiap kecamatan. Dan jika dijumlahkan akan menjadi timbulan sampah di Subdes. Dari timbulan sampah di setiap Subdes dijumlahkan menjadi timbulan sampah di Des, yaitu didapatkan kurang lebih 15.000 kg per hari. Berikut merupakan presentase pengelolaan sampah di Desjing bagian tengah. Berat sampah tidak terkelola setiap harinya di bulan November 2021 didapatkan dengan mereduksi estimasi timbulan sampah SNI dengan sampah terkelola oleh TPA, TPS 3R, dan bank sampah. Pengelolaan sampah di setiap harinya pada bulan November sebagian besar di atas 80%, kecuali di hari Minggu yaitu pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Pada hari tersebut terlihat sampah tidak terlayani cukup tinggi di antara 40% hingga 50% dari estimasi timbulan sampah di Das Ciliwung bagian tengah. Sebelum meregresikan hasil pengelolaan debit melalui intern dengan berat sampah tidak terkelola dilakukan uji asumsi klasik, di mana hasil analisis menggunakan SP sebagai berikut. Setelah itu membuat scatter plot dengan sumbu X adalah debit dan sumbu Y adalah berat sampah tidak terkelola dan akan terbentuk persamaan dari hasil run SPSS yaitu sebagai berikut. Menandakan hubungan antara variabel bersifat positif sehingga pertambahan nilai X akan menaikkan pula nilai Y dengan R kuadrat adalah 0,049. Menandakan pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 4,9%, sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Setelah itu menguji model dengan uji T dan F untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y dan didapatkan tidak terdapat pengaruh antara debit outlet terhadap timbulan sampah tidak terkelola. Kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan adalah berdasarkan hasil analisis regresi didapatkan R-square jauh dari nilai 1 sehingga dapat dikatakan pengaruh hujan terhadap potensi timbulan sampah kecil. Walaupun memiliki hubungan yang lemah dengan debit yang diakibatkan oleh hujan, timbulan sampah tidak terkelola pada das Ciliwung bagian tengah cukup signifikan, yaitu dengan rata-rata 105 ton per hari di bulan November. Saran yang ingin sampaikan untuk penelitian lanjutan adalah perlu ada penambahan jumlah sampel untuk mempertimbangkan lokasi lapangan itu di hulu, tengah, dan hilir Sungai Ciliwung dan di bulan musim penghujan dan musim kemarau sehingga data akan lebih akurat dan tersebar merata. Lalu dengan adanya potensi timbul sampah yang cukup signifikan di Sungai Ciliwung, perlu ada pengelolaan yang intensif dan penambahan armada pengambilan sampah sehingga regulasi tentang pembuangan sampah di bantaran Sungai Ciliwung disertai dengan penegakan yang terarah. Sekian presentasi dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.